Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita kiriman dari Lala. Hai Lala, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Si Lala ini cerita, ketika dia selesai membersihkan salah satu kamar di apartemen tempat dia bekerja pada waktu itu, Lala itu mengaku kehidupannya dihantui sama sosok tak kasat mata dan banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar yang sebelumnya tidak pernah Lala alami dalam hidupnya. Dia tahu-tahu mengalami kejadian itu. Awalnya Lala bertanya-tanya, ini sosok berasal dari mana? Hingga Lala menyadari kalau sosok ini itu berasal dari tempat atau kamar yang pernah dibersihkan sama dia. Wow, penasaran bukan sama ceritanya? Yaudah kalau gitu kita nggak usah berlama-lama di intro, mending kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sebelum aku menceritakan cerita yang dibagikan sama Lala ini, aku mau kasih sedikit informasi seperti apa yang diminta sama Lala. Jadi maksud Lala membagikan cerita ini itu tidak ada maksud membuka luka lama di hati pihak keluarga yang ditinggalkan. Lala turut berduka cita, begitu pula dengan aku pribadi mewakili seluruh penonton setia Black Diary juga turut berduka cita atas kejadian yang almarhumah alami pada waktu itu. Di sini Lala hanya pure ingin membagikan pengalaman pribadinya sewaktu dia masih bekerja di apartemen tersebut. Selain kejadian itu, Lala juga mengalami beberapa kejadian aneh kok di apartemen itu. Karena memang apartemennya itu kondisinya cukup singup. Jadi ya wajar kalau sampai ada sosok-sosok yang sering mengganggu dia. Kalau kalian sudah paham, kita bahas ceritanya yuk. Dan semuanya tuh bermula ketika Lala ini mengalami PHK. Jadi sebelum dia kerja di apartemen ini, dia tuh sempat kerja di salah satu pabrik. Tapi ternyata dia mengalami PHK. Dan dia mendapatkan uang pesangon yang tidak seberapa. Awalnya dia itu mau membuka bisnis sama ibunya, yaitu berjualan gorengan di sebuah terminal yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya si Lala. Cuman kan uang itu lambat launnya habis, apalagi penghasilan dari berjualan gorengan juga tidak seberapa. Alhamdulillah cukup untuk makan mereka sehari-hari. Karena uang pesangonnya tidak seberapa, Lala ini adalah tulang punggung keluarga, terus ibunya juga baru berjualan gorengan dan hasilnya juga tidak terlalu banyak dan gorengannya juga kadang habis setengah. Akhirnya Lala bingung. Lala mikir nggak bisa nih kalau cuma ngandalin jualan gorengan. Dia harus kerja lagi. Dan itu sudah mau 2 bulan dia jualan gorengan tuh sama ibunya. Karena dia nggak tegang lihat ibunya yang sudah tua harus berjualan gorengan di terminal panas-panasan. Lala mulailah menghubungi satu persatu temennya untuk mencari info lowongan kerja. Dia mulai ngechat tuh temen-temennya, ya kan, siapa tahu ada info nih. Sampai salah satu temennya, sebut saja namanya Lilis, itu memberikan informasi seputar lowongan pekerjaan. Dan Mbak Lilis ini itu kerja di sebuah apartemen. Lala tahu tentang apartemen ini karena memang lokasinya bisa dibilang jauh, ya nggak terlalu jauh, deket juga nggak deket banget. Karena apartemen ini sendiri itu sempat gempar beritanya karena ada satu kejadian. Nanti akan aku bahas ya seiring berjalannya video ini. Di situ Mbak Lilis merespon chatnya si Lala, di mana Mbak Lilis bilang, "La, kebetulan nih La, di sini lagi butuh tambahan cleaning. Kamu mau nggak?" Lala itu kan nggak punya basic untuk menjadi seorang cleaning. Tapi kalau sebatas bersih-bersih, terus nanti juga bakal dibantu juga kan, dibekali juga kan, pasti Lala bisa. Lala tanya dulu nih sama ibunya, "Bu, ini ada lowongan kerjaan jadi cleaning di apartemen ini.
Ibu setuju nggak? Ibunya bilang, kalau kamu nyaman kerja di situ, kamunya mau, ya nggak apa-apa kamu kerja. Karena ibunya nggak pernah maksa Lala kerja di mana-mana. Ibunya malah bilang, biar ibu aja yang jualan gorengan untuk kebutuhan makan kita. Pas waktu Lala selesai di PHK itu loh. Tapi si Lala ya nggak bisa dong ngebiarin ibunya jualan gorengan. Makanya dia berusaha cari kerjaan lagi. Sampai pas waktu Lala udah izin sama ibunya, kayaknya ibunya ngasih izin. Ya udahlah, dia ngomong sama Mbak Lilis, "Mbak, aku mau nih, Mbak." Si Mbak Lilis bilang, "Besok kamu datang ke sini ya, kamu pakai atasan putih bawahan hitam. Kalau bisa celana aja lah gitu. Nanti sambil kamu bawa CV." "Oh ya Mbak, jam berapa?" "Kamu datang ke sini jam 8:30. Nanti kalau kamu udah nyampe di depan, kamu telepon aku samperin, nanti akan aku ajak kamu ke HRD-nya." "Oh ya udah Mbak, sip," gitu. Ya udah nih, Lala malamnya langsung buat lamaran kerja. Selesai itu dia udah nggak sabar. Habis itu paginya dia berangkat ke apartemen tersebut dan dia langsung menghubungi Mbak Lilis begitu tiba di depan pagar. Mbak Lilis pun nyamperin, langsung dia diajak bertemu dengan HRD. Karena kebetulan kantor cleaning ini tuh juga ada di apartemen itu, cuma bagian bawah. Dan gak pakai waktu lama, Lala ini langsung keterima. Karena memang lagi membutuhkan banyak cleaning service. Tapi di situ sistem kerjanya outsourcing ya. Jadi yang perempuan ini cuma kedapatan shift 1, yaitu masuk jam 6. Pokoknya 8 jam. Repot banget 8 jam kerja pulang tuh. Memang gajinya itu nggak UMR, tapi untuk kawasan kota besar gajinya udah cukup besar buat Lala. Karena kan pas dia kerja di pabrik kan UMR tuh. Lala bilang sama Mbak Lilis, kan Mbak Lilis awalnya tanya gini, "Lah nggak apa-apa nih lah nggak UMR." Ya Lala jawab, "Nggak apa-apa Mbak, yang penting aku bisa bantu ibu. Saya kan dia cuma punya ibu, bapaknya sudah meninggal dan dia adalah tulang punggung keluarga. Dia masih punya 2 adik yang harus disekolahkan." "Yaudah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa Mbak Lilis, yang penting aku kerja, ibu nggak perlu capek-capek." Ya udah nih, Lala langsung dikasih informasi, "Besok kamu udah mulai kerja. Kamu harus tiba di sini 5:30 ya. Soalnya harus briefing dulu tuh. Nanti jam 6 baru cek clock masuk kerja." "Oh ya Mbak." Oke, si Lala pulang nih. Pulang besokannya dia kerja. Dan awal-awal kerja Lala itu ditempatkan di Tower B. Jadi apartemen ini tuh ada 3 tower. Kita sebut saja Tower A, Tower B, Tower C gitu ya kan. 1 bulan kerja di Tower B, Lala tuh merasa bahwa enak-enak aja nih kerja di sini. Memang agak berat ya ketimbang dia pas kerja di pabrik. Tapi karena lingkungannya itu baik-baik orangnya, jadi dia betah kerja di situ. Sehingga di bulan berikutnya Lala itu dipanggil sama HRD. Awalnya kan dia belum tanda tangan kontrak tuh. Disuruh masa percobaan dulu 1 bulan, tapi tetap terima gaji. Pas bulan kedua, Lala ditanya, "Gimana betah kerja di sini?" Ya Lala jawab, "Betah Bu." Akhirnya tanda tangan kontrak lah Lala di situ selama 1 tahun tuh. Udah nih, selesai lewat 1 bulan dia masa percobaan, masuklah ke bulan kedua. Di bulan kedua ini mulailah Lala itu dipindahkan ke Tower C, karena memang yang membutuhkan cleaning service lebih banyak itu di Tower C. Lala sih nggak mikir aneh-aneh ya kan. Lala mikirnya, ya udahlah pekerjaannya paling ya sama kayak di Tower B, bersih-bersih kamar. Kalau ada pengunjung yang udah check out, dia tinggal bersihin. Dan sedikit informasi, apartemen ini juga kamarnya itu kadang disewa harian, kadang disewa mingguan, bahkan juga ada yang menyewakan jam-jaman. Lah buat kalian yang mungkin menotis ini apartemen di mana, keep untuk diri sendiri. Si Lala juga sempat dengar kabar melalui sosial media bahwa apartemen ini itu sempat rame. Tapi Lala nggak tahu di tower mana. Ramenya kenapa? Karena ditemukan jenazah seorang perempuan di salah satu kamar apartemen tersebut dalam kondisi
mulutnya itu sudah membiru. Jadi dugaan awalnya itu polisi mengatakan bahwa jenazah perempuan ini sebelumnya itu melakukan apa ya bahasanya ya, susah banget ya bahas di YouTube ya, kayak mengakhiri dirinya sendiri dengan minum racun lah. Dengarkan kalian ya, semoga dengar. Sehingga ya udah nggak ada tanda-tanda kayak pembobolan paksa lah, apalah, hingga akhirnya kamar ini itu dijual. Kamar yang bekasnya si perempuan itu dijual sama keluarganya, entah ditempatin atau gimana. Lala nggak ngikutin beritanya setelah itu, dan Lala juga nggak tahu itu di tower mana. Lala juga nggak cari informasi, maksudnya kayak tanya ke anak-anak klinik, yang kejadian itu di tower. Enggak, Lala itu bukan tipe orang yang kepoan. Dia di situ fokusnya hanya ingin kerja, dapat duit buat makan keluarga. Pas waktu Lala dipindahkan ke Tower C, Lala itu menyadari bahwa Tower C ini lebih sepi ya dari Tower A maupun Tower B. Ternyata Lala dapat informasi kalau Tower C ini justru lebih banyak kamar-kamarnya itu disewakan harian atau jam-jaman. Jadi kayak dibuka ala-ala Red Doors juga di situ. Terus ada juga orang yang punya unit disewakan jam-jaman. Pasti kalian pernah lah dengar apartemen yang disewakan jam-jaman, atau kalau kalian buka Traveloka, buka tiket.com, kalian mau staycation di sebuah kota, di situ mereka menampilkan apartemen. Nah, itu kan disewakan seperti layaknya hotel, padahal itu apartemen, ya kan, tahu kan? Begitu pula di apartemen ini. Oh, pantesan kok nggak ada. Bukan nggak ada, kayak jarang banget gitu loh orang lalu lalang, nggak kayak di Tower B. Kan di Tower B itu memang unitnya itu ditempatin sama orang, tempatin permanen. Kadang juga Lala bertemu dengan keluarga yang tinggal di situ. Sedangkan Tower C enggak, paling sering ya dia ngelihat sepasang orang pacaran naik turun lift di apartemen Tower C. Sampai Lala berpikir kok hawanya aneh ya. Lala itu awalnya melihat lorong per lorong, dari lantai per lantai itu hening. Setiap kali dia membersihkan area lorong bersama teman-temannya, padahal itu rame-rame. Kalau lorong itu selalu dibersihkan rame-rame. Dia tuh semacam diawasin atau ada yang ngelihat pergerakan mereka. Tapi Lala nggak bisa menceritakan atau menjelaskan yang ngelihat ini siapa. Pokoknya ada aja sepasang mata atau beberapa pasang mata mengamati mereka. Lala tuh bukan anak indigo, tapi Lala bisa merasakan apa yang aneh di tempat itu. Kalau ada sesuatu yang di luar nalar, kadang Lala itu bisa ngerasain. Nggak semua orang bisa peka kayak Lala toh. Temen-temennya sih pas waktu dilihat sama Lala juga fan-fan aja. Cuman dia doang nih yang kayak orang aneh. Pernah beberapa kali temennya itu coba tanya ke Lala, kamu kenapa lah? Kok aneh? Oh nggak apa-apa mbak. Oh nggak apa-apa mas. Dia coba mengalihkan karena dia takut teman-temannya ini menjauhi dia karena dia bersikap aneh. Cuman ya dia tidak bisa menyembunyikan kalau andai kata dia mengalami kejadian-kejadian aneh sewaktu bekerja. Kalau ada orang yang selesai nginep, kan bagian resepsionis itu selalu menghubungi anak-anak cleaning untuk dibersihkan. Jadi dia selalu bersihin tuh. Nggak ada apa-apa. Sampai dia pada suatu hari dapat tugas membersihkan kamar 422. Dia naiklah ke lantai 4. Dia menuju ke kamar 422. Jadi angka depan itu katanya Lala menunjukkan lantai 22 itu nomor kamarnya. Begitu dia berhenti tepat di depan pintu kamar 422, Lala itu melihat kok gak asing ya dengan angka 422. Tapi ya udahlah, mungkin hanya firasat dia aja atau
Entahlah ya, pikirannya dia doang. Pas waktu dia pegang gagang pintu dari kamar ini, Lala itu semacam merasakan ada hembusan angin yang bertiup di tengkuk belakang lehernya. Gitu. Kayak ada yang niup gitu loh. Spontan si Lala ini noleh lah ke belakang. Dia toleh ke belakang, celinguk, nggak ada orang sama sekali. Semacam cuma dia doang yang ada di lantai 4. Akhirnya dia buka pintu seperti biasa, dia selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum, permisi ya, saya mau bersihin kamar, tolong jangan diganggu. Itu selalu diucapkan Lala ketika dia mau membersihkan kamar-kamar yang ada di apartemen itu. Ya udah, dia mulai tata perlengkapan dia beberes. Kan dia tuh selalu bawa troli gede kan. Awal yang dia bersihkan adalah kamar mandi. Selesai dia membersihkan kamar mandi, saatnya dia menata tempat tidur. Tempat tidur ini rapi. Lala nyeletuk gitu nih. Loh, tempat tidur ini rapi, semacam nggak dipakai gitu loh. Kayak nggak ada yang check out dari kamar ini. Tapi kenapa dia disuruh bersihin? Karena memang dia mendapatkan perintah untuk dibersihkan. Ya sudahlah, dia bersihkan. Pertama dia lap-lap dulu tuh area meja, terus dia bersihkan area televisi karena memang kamar ini tidak kotor ya. Jadi ya pekerjaannya cukup ringan. Habis itu barulah dia bersihin area kasur, dia tata, habis itu dia kebasi, kebasi ya. Dia ini bersihkan area kasur lah pokoknya ya. Aku nggak ngerti, coba kalian aja benerin di kolom komentar. Selesai bersihin area kasur, barulah dia sapu. Terakhir dia pel. Selesai dia ngepel, di lorong tempat tidur, dia tuh menyadari bahwa kok ada sesuatu ya di bawah tempat tidur ini. Dia ambil lah. Ternyata itu bando kecil gitu, warnanya hitam. Terus di atasnya tuh kayak ada manik-manik ya, kayak berlian gitulah, ala-ala berlian nempel di situ. Lala ngeliat, ini bando siapa nih ketinggalan di situ? Karena memang SOP-nya kalau cleaning menemukan barang itu harus dibawa dulu ke bawah sampai nanti ada pengunjung yang mencari barang itu baru dikasih. Nanti kalau nggak ada yang nyari, biasanya sama anak cleaning itu diambil untuk diri sendiri dan itu diperbolehkan. Ya udahlah, Lala bawalah bando itu. Selesai bersihin kamar, dia keluar. Barang-barang dia udah rapihkan. Pas dia mau tutup pintu, tiba-tiba dia mendengar ada suara tangisan seorang perempuan. Dan sumbernya itu berasal dari area kasur. Lala bingung. Ini dari kamar sebelah atau dari sini nih sumbernya, sumber suaranya. Habis itu dia amatin lagi nih, pintu tuh masih kebuka dikit banget. Dan suara itu masih terdengar. Hingga Lala yakin banget kalau sumber suara itu berasal dari kamar ini. Dia buka lagi tuh pintu kamarnya. Krek, dia masuk. Dia coba pelan-pelan berjalan sambil dia pertegas nih pendengaran dia. Hingga tibalah dia di pembatas antara pintu area kamar mandi dan ini adalah lorong menuju ke kamar atau kasur itu. Pas dia celinguk ini ya, dia melihat atau sedikit mengintip gitu ke arah kasur. Lala itu melihat dengan jelas pada pagi itu masih sekitaran jam 9. Ada seorang perempuan duduk di atas kasur tersebut, tapi posisinya membelakangi dia. Jadi arahnya itu melihat ke arah balkon, jendela balkon. Dan perempuan itu memakai baju tidur, dimana itu kaosnya itu berwarna biru telur asin. Terus celana pendek berwarna pink. Dan rambut dari si perempuan itu dikepang, panjangnya itu kurang lebih setengah punggung orang dewasa. Tapi rambutnya itu acak-acakan. Lala kan bertanya-tanya ya,
Ini orang kok tiba-tiba ada di sini, munculnya dari mana? Orang dari tadi dia bersihin itu di kamar itu cuma dia seorang, di balkon juga dia bersihin nggak ada siapa-siapa. Kok tahu-tahu ada perempuan ini? Pas dia tanya, "Mbak, maaf, siapa ya? Kok tiba-tiba ada di kamar ini?" Si perempuan yang Lala lihat di pagi itu tiba-tiba menghilang, langsung mudar gitu di pandangan dia. Itu dia lihat dengan jelas, dia lihat sendiri itu pagi itu, dan dia nggak halu. Itu perempuan memang ada di situ, terus menghilang, mudar dengan sendirinya. Lala yang lihat kejadian aneh pada pagi itu nggak pakai lama, dia langsung lari, dia teriak-teriak, dia minta tolong. Pas dia menuruni anak tangga itu, dia tuh merasa bahwa dia tetap terus mendengar suara tangisan ini perempuan. Karena lift itu ditekan lama banget. Akhirnya dia mutusin untuk turun lewat tangga darurat. Sampai menuju ke lantai 1 itu Lala selalu dihantui dengan suara tangisan seorang perempuan. Begitu dia tiba di lantai 1, pintu dibuka, dia dikejutkan sama temennya. Temennya tanya, "Kenapa lah? Kok ngos-ngosan?" "Mas, tolong mas, tadi aku ngeliat ada hantu mas." "Hantu di mana?" "Di 422. Kan aku disuruh bersihin 422. "Loh, kok kamu yang bersihin?" "Harusnya kan bukan kamu." Adalah salah satu temennya Lala, sebut saja namanya Retno. "Kan harusnya Retno, bukan kamu, karena kamu kan karyawan baru lah. Harusnya Retno itu tugasnya Retno." Akhirnya Lala ngasih tahu kalau Mbak Retno itu nggak bisa kerja pada hari itu. Soalnya Mbak Retno itu izin sakit. Makanya dialah yang diminta tolong untuk membersihkan kamar 422 sama supervisornya. Akhirnya Lala langsung digandeng tuh sama temen cowoknya ini untuk nemuin supervisor. Pak, saya mau tanya Pak, kenapa 422 Bapak nyuruh Lala buat ngebersihin? Kan harusnya yang udah lebih dulu Pak, jangan Lala ini masih baru kerja." Mendengar itu kan Lala bingung, memangnya kenapa? Sedangkan supervisornya ini lebih memperhatikan si Lala ini tuh kayak ngos-ngosan, dia kayak orang ketakutan. Akhirnya ditanya, "Lala kenapa lah? Kok ngos-ngosan? Minum dulu. Dikasih minum lah si Lala ini. Minumlah dia. Aduh, suara apa tadi barusan? Si Lala minum nih, glek. Abis Lala minum, dia tenang. Ditanya lah sama supervisornya lagi, "Lala kenapa? Ada apa Lala? Kok kayak habis lari-lari ketakutan gitu?" Lala cerita kalau pas dia bersihin kamar 422 itu tadi dia melihat ada perempuan duduk di atas kasur, tapi posisinya membelakangi dia. Pas dia tanya si perempuan ini siapa, tiba-tiba perempuan ini menghilang langsung di hadapan Lala. Lala neken tombol lift tuh lama banget, lift nggak naik. Akhirnya Lala turun lewat tangga darurat. Selama dia menuruni tangga di tangga darurat itu, Lala dihantui dengan suara tangisan perempuan. Makanya dia ngos-ngosan, ketakutan. Si supervisor ini malah bilang gini dong, "Oh, nggak apa-apa lah, itu perkenalan. Kan kamu baru ditugasin tuh bersihin kamar 422. Kalau yang lain-lain mah udah biasa lah. Yang kamu lihat itu dulunya penghuni kamar 422 lah." Loh, kok kayak semacam hal biasa gitu loh buat si orang-orang ini. Lala kan jadi bingung. "Oh gitu ya Pak." "Iya, terus kamar itu udah kamu kunci belum?" "Belum Pak. Aku takut banget Pak buat naik lagi ke lantai 4. Minta tolong dong Bapak dong." Akhirnya supervisornya inilah yang naik ke lantai 4 untuk ngunci balik kamar 422. Plus nyimpen lagi tuh trolinya si Lala. Lala disuruh istirahat dulu di ruangan klinik. Gak berselang lama supervisornya tuh balik lagi, tapi sendirian. Supervisornya tuh tanya, "Lala, ini bando siapa? Tadi Bapak lihat ada di troli." "Oh, itu tadi bando aku nemu Pak di bawah kasur pas aku bersihin kamar 422.
Aku mau keluar, terus aku ngeliat kok ada yang aneh ya di bawah kolong. Ternyata bando. Oh ya udahlah, kamu taruh sini aja dulu. Siapa tahu nanti pihak keluarga dari si yang punya 422 ini nyari bando, ya kamu kasih gitu. Oh iya Pak, iya. Ini gimana, kamu masih mau lanjut kerja apa pulang? Pulang maksudnya biar Lala bisa istirahat gitu. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yaudah nanti kamu habis ini langsung ke lantai 6 aja. Yang lantai 4 udah dihandle tuh sama sebut saja Saipul gitu. Udah dihandle sama Saipul. Kamu ke lantai 6 aja ya. Nanti bantu, adalah namanya Mbak Solika. Nanti kamu bantu Solika ya di lantai 6. Oh iya Pak, iya. Yaudah kamu istirahat dulu. Kalau kamu mau sarapan, kayaknya kamu belum sarapan. Yaudah nih si Lala sarapan tuh, bekal yang dibawain sama ibunya. Udah nih, dia badannya udah fit. Dia naik ke lantai 6. Bertemulah sama Mbak Solika. Lala, tadi aku dapat info nih dari Pak Lukman. Sebenarnya supervisornya namanya Pak Lukman. Pak Lukman katanya kamu lari ngos-ngosan dari lantai 4, ketakutan karena kamu diliatin ya sama cewek di kamar 422. Iya loh Mbak, itu serem banget Mbak. Hilang langsung di depan mataku. Lala itu cerita kayak menggebu-gebu. Karena ya baru kali itu dia mengalami kejadian tersebut. Dia seumur-umur gak pernah ngelihatnya namanya hantu, itu gak pernah. Baru kali itu dia ngelihat aneh saat dia selesai membersihkan kamar 422. Sambil ngebantu Mbak Solika membersihkan beberapa kamar di lantai 6, si Lala itu mendengarkan Mbak Solika cerita. Dimana Mbak Solika tuh bilang begini, lah kalau bagi anak-anak nih ya, hal itu udah biasa lah. Kemungkinan itu perkenalan, karena kamu tuh karyawan baru. Kamu baru ditugaskan juga di Tower C, ya toh? Si sosok itu belum pernah lihat kamu. Jadi ya itulah bentuk perkenalan si sosok ini sama kamu. Jadi ya gak usah terlalu dipikirin lah. Dan aku mau ngasih informasi lah buat kita-kita nih yang ditugasin di Tower C. Suatu hari itu pasti bakal dipilih random untuk ngebersihin kamar 422. Kamar 422 itu gak ada yang tempatin lah. Kamar itu paling didatengin sama pihak keluarga 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Habis itu ya udah, tapi kamar itu minta dibersihkan secara rutin seminggu sekali. Lah nanti dari kita nih yang cewek-cewek bakal dapet jadwal random ngebersihkan kamar 422. Lala kan bingung ya, loh kenapa Mbak gak ditempatin? Emang loh kamarnya lo bagus, masa kamu gak pernah dengar berita lah? Mbak Solika tanya gitu. Emang berita apa Mbak? Berita kalau dulu kan apartemen ini pernah rame tuh, ditemukan jenazah perempuan yang mulutnya sudah membiru di salah satu kamar di apartemen ini. Oh berita itu? Iya Mbak, aku pernah dengar. Tapi aku gak tahu di tower mana, di kamar berapa. Ya kejadiannya di tower C Lala, di kamar 422. Lala di situ langsung kaget. Dia kayak, hah? Serius Mbak? Berarti kamar yang aku iyalah, kamar yang kamu bersihkan 2 tahun lalu itu jadi tempat TKP Lala. Dan selama 2 tahun itu kamar ini gak ditempatin. Dan kamar ini itu sudah pindah kepemilikan Lala. Loh, pindah kepemilikan gimana Mbak? Jadi sama pihak keluarga, kamar ini itu dijual. Lah dijualnya itu ke keluarganya sendiri juga. Karena apa? Karena pihak keluarga sudah tidak sanggup membayar biaya maintenance di apartemen ini. Karena ada pihak keluarganya yang kasihan, akhirnya apartemen itu dibeli. Terus keluarganya itu selalu minta izin untuk tetap datang ke apartemen itu. Entah apa yang mereka lakukan. Mereka tuh bawa banyak banget kue-kue. Terus ada yang bawa lilin, ada yang bawa boneka. Nanti semua barang itu akan ditinggalin. Terus mereka akan ambil lagi setelah 2 minggu. Datang lagi ke situ. Si keluarga yang ngebeli apartemen ini juga ada di situlah, hadir. Ya nggak tahu deh lah, mungkin kepercayaan mereka seperti itu.
Terus awalnya tuh mau ditempatin lah sama keluarga yang ngebeli. Tapi baru aja mereka beristirahat di situ, mereka udah nggak betah. Katanya AC-nya itu tiba-tiba jadi panas. Kayak seolah-olah nggak nyala, padahal nyala lah. Terus shower kamar mandi tuh katanya nyala mati. Padahal ya nggak ada yang muter, nggak ada yang di kamar mandi. Akhirnya dari situ seluruh pihak keluarga sepakat kalau kamar ini nggak usah ditempatin. Tapi entah 2 minggu sekali, sebulan sekali, seluruh keluarganya bakal datang. Ya semacam memberikan peringatan lah. Kayak mengenang si perempuan itulah. Loh mbak, beritanya kan perempuan ini suicide ya. Ya itu beritanya. Tapi setelah polisi olah TKP lalu mengumpulkan bukti-bukti, ternyata perempuan ini itu dibawa tekanan dari mantan pacarnya. Ceritanya begini. Kalau kita lihat nih ya, awal saat polisi mengevakuasi jenazahnya, itu memang terlihat perempuan ini seperti bundir. Tapi setelah polisi ngecek nih ya, chattingan yang ada di handphone dari perempuan ini, polisi menyimpulkan bahwa si perempuan ini itu dipaksa untuk bundir. Karena apa? Karena perempuan ini itu nggak mau ditinggalkan sama pacarnya karena dia sedang berbadan 2. Usia kandungannya masih muda. Di situ polisi juga menemukan hasil USG janin yang masih berusia 7 minggu. Terus saat dikonfirmasi memang benar korban itu pernah datang untuk USG ke rumah sakit tersebut bersama seorang laki-laki. Dan itu katanya suaminya, bilangnya itu sudah menikah. Sedangkan perempuan ini sendiri itu masih tercatat sebagai mahasiswi aktif di salah satu universitas. Pada suatu hari mereka bertengkar karena laki-laki ini kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain. Si perempuan ini itu stres sekali. Apalagi ketika perempuan ini mencoba bertanya baik-baik tentang kabar perselingkuhan itu, laki-laki ini malah marah. Sedangkan perempuan ini, si korban itu berusaha untuk mempertahankan hubungannya. Dia nggak mau diputusin karena ya dia sudah terlanjur mengandung anak si laki-laki itu. Nanti kalau dia ditinggalin, apa kata keluarga? Dia takut sama keluarga besarnya. Karena orang tuanya itu termasuk street parent. Kalian tahu kan? Street parent tuh kayak orang tua yang mendidik anaknya dengan lurus. Jadi orang tuanya itu tetap memantau anak ini, taunya anak ini baik-baik aja. Tapi tanpa sepengetahuan orang tuanya, anak ini mengalami kejadian yang seperti itu. Terus muncullah itu kalimat-kalimat di chat HP si korban bahwa si laki-laki ini tuh seperti kayak bilang, contohnya nih ya, aku tuh muak sama kamu, udah mending kamu metong aja udah. Metong kayak gitu aku lebih bahagia. Lah entah apa yang ada di pemikiran perempuan ini. Mungkin saking sayangnya dia tuh sampai beranggapan, oh mungkin dengan aku metong dia bahagia sama aku. Akhirnya polisi juga menemukan pencarian di Google di handphone si korban ini tentang cara begitu yang tidak terlalu sakit tapi cepat efektif gitu loh. Akhirnya ya udahlah, dia minumlah itu ya kan, sampai dia meregang nyawa di kamar itu seorang diri. Makanya nggak ditemukan tuh tanda pembobolan lah apa, karena dia lakukan sendiri, tapi atas desakan dari seseorang, dari kalimat-kalimat yang mudah masuk ke pikiran dia saat dia kalut. Jadi dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Setiap omongan yang disampaikan sama laki-laki itu di pikiran dia itu artinya lain. Itu loh, paham kan kalian? Kayak kita kan, kalau kita ini kan mikirnya itu kan berarti dia menyakiti kita. Tapi buat perempuan ini enggak. Perempuan ini justru berpikir, oh dengan cara begitu dia bahagia sama aku, dia
bakal sama aku. Pokoknya banyak banget chat-chatan yang nggak bisa aku sebutkan di video ini karena itu terlalu personal dan sangat menyakitkan. Aku tidak mau terlalu mempublish hal itu. Intinya seperti itu. Sampai ya udahlah, semuanya itu terbukti setelah 2 minggu. Karena polisi kan baru berhasil membuka ponsel perempuan ini setelah perempuan ini dimakamkan. 2 minggu setelahnya baru terungkap itu. Entah kasusnya bagaimana selebihnya, Mbak Solika sendiri juga nggak paham karena tidak mengikuti lagi kasusnya. Di situ Lala malah merasa kasihan dengan perempuan ini. Dia memang dikelilingi banyak kemewahan ya. Keluarganya juga berkecukupan. Dia mau apa istilahnya bisa beli. Tapi sayangnya dia salah dalam memilih jalan hidupnya. Sampai dia harus salah mengenal seorang laki-laki yang membuat hidupnya hancur seperti ini. Terlepas apa yang dilihat Lala itu sosok perempuan tersebut atau tidak, hingga akhirnya Lala tahulah kalau kejadian itu terjadi di Tower C dan TKP-nya di kamar 422. Oh gitu ya. Iya, pokoknya nanti kalau kamu dapat bagian untuk bersihin kamar itu, ya udah nggak usah takut, biasa aja. Semakin kamu takut, semakin kamu diganggu. Itu pesan dari Mbak Solika. Setelah dia dapat job itu, kan seminggu sekali dibersihkan. Dia udah nggak belum dapat job lagi sampai supervisornya itu bilang begini, lah itu bando kayaknya nggak dicari-cari lah, udah kamu bawa aja bandonya, kata Pak Supervisor. Awalnya Lala itu kayak nggak mau. Jangan Pak, bukan punya saya. Kalau gitu taruh aja ke resepsionis, biar resepsionis menghubungi pihak keluarga. Udah Bapak konfirmasi ke resepsionis. Katanya udah dikonfirmasi juga ke pihak keluarga. Kata pihak keluarga udah suruh bawa aja yang nemu. Lagian juga nggak kepake juga. Udah kamu bawa aja. Mereka juga nggak datang nih. Udah nggak apa-apa daripada menemuin tempat situ. Dan Lala itu sempat ngelihat ke arah bando ini. Itu sudah sekitaran 5-6 hari selesai Lala bersihin kamar 422. Lala ngelihat bando ini, kok cantik ya, dia coba pakai. Kok cocok ya, dia kok nyaman, suka gitu loh pakai bando ini. Akhirnya dia bawa pulang lah. Bener nih Pak, nggak apa-apa nih Pak, nggak apa-apa kalau kamu mau bawa aja. Gitu kata supervisornya. Ya udahlah, Lala bawalah bando ini pulang ke rumah. Dia tiba di rumah itu jam 7. Karena pada waktu itu dia nongkrong bentar dulu sama temen-temennya. Tiba di rumah dia langsung menyapa ibunya seperti biasa ya kan. Mereka makan malam bersama. Ya udah, setelah itu Lala istirahat karena besok harus bekerja. Lusanya barulah Lala off. Dia tuh kalau tidur selalu jam 9 tuh paling malam. Waktu itu Lala ngelihat masih belum pas jam 9. Jadi dia sempetin untuk main handphone dulu. Pas waktu dia lagi asik main handphone, tiba-tiba itu ada yang manggil nama dia. Lala, Lala, Lala gitu. Lala kan bingung ya. Ini suara siapa sih, iseng banget. Dia pikir adiknya, si Novi. Dan punya adik 2 tuh. Yang nomor 2 tuh cewek, yang anak bungsu cowok. Tapi kok kayak bukan suara Novi gitu loh, pikirnya si Lala. Kalau suaranya Novi gak selembut ini. Dia coba bangun nih dari tempat tidur. Dia dengerin lagi, suara itu udah gak ada. Habis itu dia rebahan, main handphone lagi. Tiba-tiba suara itu kedengar lagi. Lala, Lala. Akhirnya dia langsung matiin handphonenya. Dia tutup badannya pakai selimut. Dia berusaha tidur tapi dia gak bisa terpejam. Dia gak bisa merem. Dia akhirnya bingung sendiri tuh di bawah selimut. Dia coba raba-raba handphonenya. Nih mana ya handphoneku ya, mana ya. Tiba-tiba tuh ada tangan. Tangan tuh megang pas atas tangannya Lala. Dan gak berselang lama si pemilik tangan itu ngomong begini ke Lala. Lala suka ya sama bandonya. Tiba-tiba di situ Lala langsung buka selimut, dia langsung teriak. Tapi di kamarnya nggak ada siapa-siapa. Justru suara teriakan dia itu membuat ibu dan adik-adiknya langsung menghampiri dia ke dalam kamar. Lala kenapa? Mbak kenapa mbak? Gitu.
Lala di situ cuma celinguk. Hah, tapi tadi itu beneran suaranya sejelas itu. Kayak jaraknya tuh nggak jauh dari Lala. Bu, tadi tuh ada suara cewek, Bu. Suara cewek ada di kamar aku. Aku kira Novi, Bu. Tapi kayaknya bukan Novi deh, Bu. Kayaknya aku kenal deh itu suara siapa. Ibunya bilang begini, udah mungkin Lala capek. Karena Lala takut nih ya tidur sendiri, akhirnya dia tidurlah sama adiknya malam itu. Besok paginya dia bangun, dia kerja. Kebetulan pada waktu itu dia harus membersihkan kamar yang ada di lantai 4, tapi bukan kamar 422, melainkan kamar 430. Otomatis kalau mau ke kamar itu dia harus melewati dulu kamar 422. Dia mulai ngedorong trolinya menuju ke kamar 430. Begitu dia mau sampai ke kamar 422 nih, dia stop di antara kamar 420 dan 421. Dia tuh ragu mau lanjut. Aduh, kamar 422 lagi. Dia ngegerutuk gitu. Tiba-tiba pas waktu Lala sudah menyiapkan keberanian untuk melewati kamar 422, pintu kamar 422 itu ada yang ngetok dari dalam. Tok, tok, tok. Lala di situ langsung bilang gini, aduh, apalagi ya Allah. Akhirnya dia baca-baca doa sambil dia ngedorong troli hingga dia berhasil melewati kamar 422. Tapi begitu dia mau melewati kamar 424, ada suara di belakang dia yang berkata seperti ini. Lala suka ya sama banduku. Lala di situ langsung noleh dan dia melihat ada seorang perempuan persis seperti yang dia lihat saat duduk di atas kasur. Tapi bedanya kali ini perempuan itu wajahnya saling berhadapan sama wajahnya Lala. Dan Lala bisa melihat mulut dari perempuan itu berwarna biru kebiruan, kayak biru kehitaman, terus ada busa di pinggir mulutnya. Dan seketika Lala pingsan. Lala pingsan gak sadarkan diri di depan kamar 423. Dia bangun-bangun itu udah ada di ruangan cleaning, dikipasin sama temen-temennya, dibangunin sama temen-temennya. Barulah di situ dia sadar, dia gelagapan, dan dia bersyukur dia sudah tidak lagi melihat perempuan itu. Dia dikasih minum, setelah tenang dia cerita. Akhirnya kamar 430 dibersihin sama Mbak Solika. Anehnya nih ya, anak-anak yang kerja di Tower C itu memang pernah dilihatin, tapi sebatas awal-awal mereka bekerja. Kayak ya udah semacam say hello. Selesai dari situ mereka kerja nggak pernah diganggu. Paling sosok-sosok lain kayak yang di lorong, terus habis itu di balkon atas, di rooftop atas. Tapi kalau untuk bertemu dengan sosok yang ada di kamar 422, itu mereka nggak pernah. Justru Lala doang yang intens bertemu dengan sosok itu. Akhirnya Lala di situ minta untuk tidak ditugaskan di lantai 4. Dia sampai mohon-mohon sama supervisornya dan dikabulin. Akhirnya Lala megang lantai 6, Mbak Solika yang di lantai 4. Ya udahlah, di lantai 6 ini kerjaannya lumayan banyak daripada di lantai 4, karena kebanyakan orang-orang yang nyewa harian, yang sepasang kekasih untuk check-in jam-jaman itu paling banyak ditempatkan di lantai 6. Jadi dia lumayan sibuk tuh, sampai dia itu membersihkan kamar 628. 628 ini habis ada yang check out, kamarnya berantakan sekali, kayak terlalu barbar mainnya seperti ini ya kan. Dia mulai bersihkan lah pelan-pelan gitu ya kan. Selesai dia bersihkan, terakhir dia semproti tuh pengharum ruangan seperti SOP yang sudah diterapkan di tempat kerjanya. Selesai nyemprotin pengharum ruangan, dia mau naruh semua perkakasnya balik lagi ke troli. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka sendiri, krek. Dan di lorong berdiri perempuan itu, di mana sosok itu melihat ke arah Lala dengan tersenyum.
Itu masih pagi, jam 10-an kalau Lala nggak salah ingat. Sosok itu tersenyum sambil bertanya pertanyaan yang sama. Lala suka sama Bandoko. Oh my god, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Lala di situ gemetar. Lala bilang, iya, aku suka. Kalau suka dipakai dong lah buat kerja, biar aku seneng lihatnya. Oh my god. Lala di situ langsung bilang gini, tolong jangan ganggu saya ya, saya lagi kerja. Akhirnya sosok itu hilang langsung di hadapan Lala. Lala langsung lari turun ke lantai 1. Dia langsung cari supervisornya. Dia minta ditemenin untuk kerja di lantai 6 karena masih ada 2 kamar yang harus dia bersihkan. Ya udahlah, ditemenin tuh sama co-supervisor, kayak apa ya, kayak sopir ngono, kernetnya, paham kan? Aku nggak ngerti, pokoknya namanya co-supervisor kalau kata Lala. Ya udah ditemenin tuh, namanya Mbak Yuli. Berdua nih, Lala kerja di lantai 6. Di situ Mbak Yuli banyak banget tanya gitu sama Lala. Lala jadi nggak fokus kerja kan. Lala di situ bilang, nanti aja lah Bu ceritanya Bu, saya mau kerja dulu nih Bu. Saya udah gemeter nih, takut itu datang lagi. Ah, kamu tuh lah nggak seru diajak cerita-cerita malah kayak gitu. Udah akan bisa nanti kerjanya, kan aku bantu lah. Aduh Bu, mendingan Ibu bantu dulu deh, nanti aja deh ceritanya di ruangan cleaning Bu. Nanti takutnya ada customer yang mau check in malah kamarnya belum jadi. Ya udahlah, mereka bebersih tuh akhirnya sambil Mbak Yuli tuh kayak mukanya nggak enak. Terus tiba-tiba Lala tuh ngerasa pusing banget, sampai Lala tuh udah nggak inget apa-apa. Ternyata Lala itu kesurupan. Kalau versinya Mbak Yuli, katanya tahu-tahu Lala ini diem duduk di lantai pinggir kasur. Jadi Mbak Yuli tuh benerin spray dari seberang, Lala seberang sini, paham kan? Pas Mbak Yuli ini mau masukin spray, Lala kok nggak ada respon. Tahu-tahu Mbak Yuli ngelihat si Lala itu udah duduk di kasur sambil mainin spray, ketawa-ketawa. Mbak Yuli tanya, Lala kamu kenapa Lala? Tiba-tiba Lala itu langsung berdiri. Dia melihat ke arah Mbak Yuli sambil ngomong begini, ini versinya Mbak Yuli ya. Kenapa marah-marahin Lala? Lala salah apa? Hanya karena Lala gak mau cerita soal aku, jadi kamu marah-marahin Lala. Terus tiba-tiba barang-barang di troli itu terlempar dengan sendirinya, prak, sampai cairan yang buat ngepel lantai itu jatuh basah. Mbak Yuli di situ langsung gelagapan, dia cari HT untuk menghubungi siapapun ya yang ada di lantai bawah atau lantai atas, menghampiri dia ke lantai 6. Tapi itu susah banget, gak bisa. Sinyal HT itu kayak gak tahu deh kayak mana ceritanya HT ini kok gak bisa dipakai gitu ya kan. Sampai akhirnya si sosok yang masuk ke tubuhnya Lala ini minta Mbak Yuli untuk minta maaf. Akhirnya di situ Mbak Yuli minta maaf sambil nangis-nangis karena dia ketakutan. Baru Lala itu pingsan plek gitu, katanya Mbak Yuli. Dan panggilan hatinya Mbak Yuli ini dijawab sama supervisor. Karena sudah masuk nih panggilan, Mbak Yuli langsung ngomong panjang kali lebar. Supervisor langsung naik dan ngelihat Lala itu pingsan. Akhirnya Lala dibawa turun, disadarin. Lala sadar, Lala bingung kenapa kok dia ada di ruangan cleaning. Terus Mbak Yuli ini nangis-nangis kayak orang ketakutan pas waktu ngelihat dia. Akhirnya di situ semua anak cerita tentang apa yang mereka dengar dari mulutnya Mbak Yuli. Lala bingung. Sampai Mbak Yuli tuh bilang begini, Lala kamu marah sama Mbak Yuli? Enggak Mbak, aku nggak marah sama Mbak Yuli. Kan Mbak Yuli yang marah sama aku. Enggak Mbak Yuli nggak marah kok sama kamu. Mbak Yuli minta maaf ya Lala. Akhirnya dari situlah muncul omongan kalau sosok yang mendiami kamar 422 itu suka sama Lala. Dan Lala itu kerap banget di rumah itu kayak ada kejadian aneh yang sulit banget Lala
cerna dengan akal logika. Misalnya ketika dia lagi makan bareng ibu dan dua adiknya, terus kan masih ada sisa satu kursi yang dulu dipakai bapaknya buat makan di situ. Harusnya kan nggak ada orang ya kan, tapi kursi itu tergeser dengan sendirinya, seolah-olah ada yang ikut makan bareng mereka. Dan yang menyaksikan itu bukan hanya Lala doang, kedua adiknya dan ibunya itu juga menyaksikan hal tersebut. Akhirnya setiap kali mereka makan, mereka akan menyajikan satu piring juga di bagian situ. Bukan bermaksud bagaimana ya, untuk menghormati saja. Hingga akhirnya lambat laun Lala itu merasa kurang nyaman gitu loh. Karena dia kan nggak pernah mengalami kejadian ini, dia kurang nyaman. Dia coba tanya lah ke salah satu temennya, ada sebut saja namanya Hadi. Hadi ini kerja di Tower B, dulu yang bantu Lala pas waktu masa-masa training. Mas Hadi ini ngasih saran ke Lala untuk sering-sering sholat. Habis gitu kamu coba datanglah ke salah satu ustadz, ini kenalan aku, orangnya lebih paham dengan hal seperti ini. Oh gitu ya mas ya? Iya, coba aja kamu ke sana kalau pas kamu lagi off. Pas waktu jadwalnya dia off, dia coba ke sana, dia coba minta saran, minta solusi. Sama si Pak Ustadz itu dibilang begini, saya nggak bisa ngasih saran banyak-banyak, tapi coba aja kamu kembalikan barangnya itu. Kamu balikan ke tempat kamu nemu barang tersebut. Terus kamu bilang, ini aku balikin bando kamu. Bukannya aku gak suka, tapi aku ngerasa bahwa alam kita itu berbeda. Dan aku gak mau kamu terus-terusan ngikutin aku. Karena kita juga sudah punya kehidupan masing-masing. Jadi lebih baik aku kembalikan bando kamu. Bukan bermaksud aku mengusir kamu, tapi memang sebagusnya seperti ini saja, biar keluarga aku nyaman dan mereka tidak terganggu sama kehadiran kamu. Meskipun kita tahu kalau kamu tidak mengganggu, tapi memang sewajarnya kamu jangan ikut ya sama aku, karena alam kita sudah berbeda. Dari saran itu Lala coba lakukan. Dia bawa bando itu, dia minta izin sama supervisornya untuk masuk ke kamar 422. Teman-temannya itu penasaran, semuanya pada nunggu di luar. Lala masuk sendiri, nggak ada yang berani nemenin Lala masuk. Akhirnya bando itu ditaruh sama Lala. Lala ngomong seperti yang disampaikan sama Pak Ustadz, ya kan? Setelah itu tiba-tiba Lala mencium kamar ini harum sekali, udaranya sejuk. Terus Lala merasa bahwa oh ya mungkin ini bentuk sambutan. Akhirnya Lala berpamitan. Pas Lala mau keluar dari kamar ini, di dalam kamar mandi itu ada yang ngomong begini, maaf ya Lala kalau aku terlalu mengganggu kamu, selamat bekerja. Lala di situ tidak takut lagi, justru Lala tersenyum dan Lala bilang makasih ya, sambil nyebutin nama. Karena ya kalau dari berita dan informasi yang Lala dapat, namanya itu. Akhirnya Lala tutup pintu dan semua teman-temannya pada tanya, kenapa lah, kenapa, ada apa? Teman-temannya nggak dengar, cuma Lala doang yang dengar. Dan sejak kejadian itu Lala sudah tidak lagi diikuti, diganggu dengan sosok perempuan tersebut. Kalau bagi Lala biasa, tapi kalau bagi aku kayak, aduh, aku gak bisa bayangkan bagaimana ada di posisi Lala. Tapi alhamdulillah sosok itu tidak lagi mengikuti Lala dimanapun Lala berada, sehingga saat Lala bekerja maupun di rumah dia nyaman seperti sehari-hari. Cuman Lala menyadari sejak kejadian itu nih ya, sejak Lala selalu diikutin dengan sosok perempuan ini, Lala tuh merasa jauh lebih sensitif. Kadang dia bisa melihat kayak sosok-sosok penunggu apartemen itu sering menunjukkan wujudnya. Entah maksudnya apa, tapi Lala bisa melihat masih hanya sekelebatan, masih hanya bentuk bayangan terus mudar dengan sendirinya.
Terus Lala juga semakin peka ketika dia berada di sebuah tempat, lalu tempat ini gak nyaman, dia tuh merasa ikut gak nyaman juga. Kayak seolah-olah tubuhnya ini cepet banget ngasih sinyal untuk memberitahu kalau hey, di sini ada ini loh, hey, di situ ada itu loh, paham kan? Tapi Lala tidak memusingkan hal tersebut. Justru itu diambil sisi positifnya sama Lala, biar Lala bisa lebih waspada dan bisa lebih membawa diri lagi dengan lebih baik lagi gitu. Karena ya sejatinya pada umumnya kita juga hidup berdampingan dengan mereka. Masih alam kita berbeda, tapi ya kita tetap hidup berdampingan. Jadi ya biar untuk saling-saling menghormati sajalah, dan tidak mengusik kehidupan satu sama lain. Begitu. Lala kerja di apartemen itu lumayan lama, 2 tahun 2,5 tahun. Lalu dia bertemu dengan dambaan hatinya, dia menikah. Dan sama suaminya ini tidak diperbolehkan nikah lagi. Akhirnya Lala resign dari apartemen itu, dan dia buka usaha bareng suaminya. Lalu bagaimana kabarnya si sosok itu Lala nggak tahu. Lala nggak lagi didatengin. Lala juga tidak lagi bermimpi, karena Lala sempat bermimpi entah dia berada di mana, dia bertemu dengan perempuan itu menggunakan pakaian yang sama, sosoknya wujudnya juga sama. Kayak seolah-olah ingin bercerita, tapi Lala menolak, sehingga Lala nggak tahu maksud dan tujuan si perempuan itu ngikutin dia apa. Apa karena sebatas Bandungnya dia bawa, atau ada tujuan lain? Lala nggak paham. Coba mungkin ada dari kalian yang paham, bisa tulis di kolom komentar. Dan Lala juga dapat informasi kalau kamar itu tetap harus dibersihkan secara rutin seminggu sekali. Tapi kali ini anak-anak yang bersihkan kamar 422 itu nggak dibiarkan sendiri, melainkan rame-rame, minimal 4 orang. Dan entah itu kepercayaan dari mana ya. Katanya nggak boleh jumlah ganjil, kata supervisornya harus genep. Itu sudah terjadi sejak kejadian Lala yang taruh bando. Jadi minggu setelahnya itu, kalau mau bersihin kamar 422 itu selalu rame-rame. Sampai Lala resign pun ritual itu tetap dilakukan sama anak-anak cleaning. Ya karena mereka takut setelah Lala mengalami kejadian-kejadian aneh itu. Bandonya di mana, Mak? Bandonya kata Lala masih ada di bawah kolong tempat tidur. Dan kata teman-temannya Lala, bando itu kemungkinan masih ada sampai sekarang di bawah kolong tempat tidur itu, karena outsourcing tempat Lala kerja di apartemen itu sudah diganti dengan outsourcing lain. Alasannya apa Lala nggak tahu, tapi cleaningnya udah beda, udah bukan cleaning yang tempat Lala kerja pada waktu itu. Wow, cerita Lala ini agak seru dan bikin deg-degan ya. Ini aku jadi parno, makanya dari tadi itu pandangan aku nggak fokus, pikiran aku nggak fokus, karena nggak tahu kenapa ya di depan aku ini tuh ada lemari, terus ada kacanya. Lah di situ aku ngelihat kok kayak ada yang berdiri di kaca itu, tapi kalau aku lihat dulu nggak ada apa-apa, cuman ada pantulan handuk, karena kan di situ juga ada hanger handuk kan, handuk doang. Tapi kok kayak ada yang berdiri. Antara mungkin aku yang halu ya, karena ini juga masih pagi hari ya. Kalian bisa mendengar tetangga aku masih pada beraktivitas, artinya ini pada pagi hari. Dan memang aku membawakan cerita ini pagi hari. Aku terlalu cemen untuk membawakan cerita ini malam hari. Jangankan bawa cerita horor, ke kamar mandi aja minta temenin loh. Ada nggak dari kalian yang sama kayak aku? Boleh cerita di kolom komentar. Terkait cerita Lala ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan, tulis aja juga di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu cerita hari ini untuk Lala. Terima kasih banyak atas izinnya telah diberikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Dan sepertinya bener lah kata kamu, kayaknya sosok ini tuh ada yang ingin diceritakan. Berhubung kamunya terlalu takut ya, jadi sosok ini tuh nggak cerita-cerita sama kamu. Dan ini yang bikin aku kepo ya kan. Kenapa sosok ini kok ngikutin Lala seintens itu? Masa cuma hanya karena bando?
Kalau hanya karena Bandung, ngapain dia sampai tanya berkali-kali, kamu suka nggak sama bando aku? Kalau suka pakai dong. Kan nggak mungkin ya kalau hanya sebatas bando. Setuju nggak kalian sama pemikiran aku? Kayaknya ada maksud lain lah. Cuman aku nggak paham dah. Biar penonton setia Black Diary aja yang menyimpulkan di kolom komentar ya. Aduh, belepotan cangkemku. Oke. Buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan biar nggak ketinggalan saat aku upload video, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Lalu jangan lupa sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video. Jangan lupa like ya, jangan lupa like semua video aku. Lalu share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Dan aku Desi pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.